let's go get it on. Be happy. Be happy. Come on, let's go get it on. Be happy. Guys, hari ini kita bakalan jalan-jalan sambil belajar. Tema pembelajaran kita hari ini adalah memori dan belajar. Dan gue gak bakal sendirian, bakalan ditemenin bareng teman-teman gue. Salah satunya ada Nindi. Hai. Terus ntar bakal ada juga Riri yang bakal ngebahas salah satu materi sambil jalan-jalan tentunya. Dan ada si Alvin, ntar bareng gue berdua. Berdua ya bro. Ya. Terus bakal ada si Oneng, Rizka Febrianti. Terus ada juga Teh ya, Dahlia Miranti, dan terakhir ada Winda Permatasari. Dan abis ini kita bakal jajan, ikutin terus, oke? Yeay! Jalan-jalan, men. Jalan-jalan, men. Yeay! Oke, hari ini kita bakal jalan-jalan keliling kota Bukit Tinggi dan tempat-tempat wisatanya, oke? Yuk guys, kita jalan-jalan. Yuk! JJM ya. Supaya lebih irit, jadi kita bakalan jalan-jalan sambil jalan kaki, tanpa angkot, tanpa Awas, Pin. kendaraan umum, pokoknya jalan-jalan aja pakai kaki. Jalan-jalan, men. Kita kan punya kaki, men. Jalan-jalan, man. Yoi, man. Lihat, men. Bukit Tinggi, men. Man. Kasih. Lah, pokoknya kita lagi jalan, ambil dari belakang dari situ. Yoi. Jalan-jalan, men. Kalau jalan-jalan guys, gara-gara kita capek, kita nggak jadi jalan kaki deh. Kita nggak jadi gunain kaki kita. Terus kita naik angkot aja. Ini angkot pesawat. Capek, men. Capek. Yap guys, akhirnya kita nyampe di Jam Gadang. Yeay. Dan sekarang kita mau muter-muter di pasar atas buat nyari oleh-oleh khas Bukit Tinggi. Yuk. Ya guys, sebelum kita belanja oleh-olehnya, gue mau jelasin dulu tentang memori. Memori itu dibutuhkan oleh konsumen karena memori itu sangat mempengaruhi konsumen kognisi yang tersimpan. Jadi ketika kalian sudah mempunyai kognisi yang sudah tersimpan di dalam memori yang tersimpan di dalam kognisi itu tuh bakalan mempengaruhi konsumen dalam pembeliannya. Memori itu ada 3. Yang pertama sensory memory. Kalau sensory memory itu cuma bisa tersimpannya mungkin hanya 1-2 detik. Terus kalau yang memori jangka pendek itu hanya bisa menyimpan 7 item. Cuman kalau kalian mau menyimpannya lebih lama di dalam memori, itu tuh harus dengan pemaknaan lebih. Itu bakal masuk ke memori jangka panjang. Yap. Daripada panjang-panjang materinya, mendingan kita langsung beli oleh-olehnya. Sekarang gue jelasin contohnya. Memori jangka panjang seperti yang sudah disebutkan ini tadi. Memori jangka panjang itu merupakan penyimpanan untuk berbagai macam informasi di mana seseorang dapat belajar. Memori jangka panjang itu memiliki kapasitas tidak terbatas dalam menyimpan informasi secara permanen. Nah, dalam menyimpan informasi dalam memori jangka panjang itu ada 2 kegiatan penting yang dilakukan oleh konsumen. Yang pertama itu adalah researchal, yaitu kegiatan konsumen untuk mengingat informasi yang diterimanya, kemudian dia menghubungkan informasi tersebut dengan informasi yang sudah tersimpan di memorinya sebelumnya. Nah, proses yang kedua adalah encoding. Encoding itu adalah proses untuk menyeleksi sebuah kata atau sebuah produk secara kata atau visual untuk menyatakan sebuah persepsi terhadap objek. Jadi backcheck. Sekarang gue mau melanjutkan tentang penjelasan dari sisi struktur memori semantik. Struktur memori semantik itu merupakan cara manusia menyimpan pengertian material verbal yang tersimpan dalam memori jangka panjang. Cita-cita atau kata-kata yang tersimpan dalam memori tersebut disebut dengan node. Jadi suatu node yang dipanggil, maka node-node yang lain atau yang berhubungan akan mengikuti. Ada 5 tipe informasi yang dapat disimpan dalam memori node, yaitu yang pertama nama merek, yang kedua karakteristik merek, yang ketiga
iklan mengenai merek, yang keempat kategori merek, yang kelima evaluasi reaksi iklan dan merek. Jadi dalam memori semantik ini konsumen bukan cuma dipengaruhi oleh memorinya sendiri terhadap suatu barang tersebut, tetapi dipengaruhi oleh orang lain. Ini kan merek kayak biasanya ini sama berarti kita belinya yang merek yang biasa ini kan 605. Nungguin orang belanja men, lama banget. Oleh-oleh aja lama sejaman. Terus sekarang kita mau lanjut ke destination. Ada nggak bagian oleh-oleh? Yuk. Bas. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pemanggilan informasi. Pemanggilan informasi adalah proses masuknya informasi ke memori jangka panjang lalu dibawa menuju kesadaran. Pemanggilan informasi dapat dikombinasikan dengan memori-memori yang ada di jangka pendek kita, lalu masuk dan membentuk suatu format informasi yang akan berguna bagi kita di kehidupan selanjutnya apabila kita memerlukan informasi tersebut. Pemanggilan informasi dapat digambarkan sebagai pentransferan informasi dari memori jangka panjang menuju memori jangka pendek yang masih aktif ruang kerjanya, dan itu akan berlangsung secara terus-menerus. Contohnya, saat Anda mengunjungi salah satu tempat makanan cepat saji seperti KFC, saat Anda akan memesan makanan, Anda akan cenderung mengingat-ingat kembali iklan tentang makanan atau produk yang akan Anda pesan, sehingga Anda akan kerap memilih makanan yang akan Anda pesan. Misalnya saja, pada saat Anda pergi ke KFC di kota Anda pada pagi hari, Anda akan cenderung memesan menu breakfast seperti pancake ataupun waffle yang disediakan khusus untuk makanan cepat saji. Otomatis Anda akan mengingat kembali iklan-iklan ditampilkan tentang pancake dan waffle. 50 ya? Ya, kasih bantu. Enggak. Capek banget men, jalan-jalan men. Capek men. Tadi kan teman-teman gue udah jelasin ya apa memori itu, memori jangka panjang, jangka pendek, semantik. Nah, sekarang ini gue mau jelasin aplikasi dari memori yang udah mereka jelasin tadi buat periklanan. Yang pertama, karena ingatan jangka pendek manusia itu cuma bentar banget gitu ya. Jadi seseorang itu bisa bikin iklan yang unik, aspeknya unik, jadi lebih mudah buat diingat. Itu lebih bagus buat pemasarannya ntar. Lupa ya, mau dapat. Oke. Nah, yang kedua, pesan dalam iklan itu bisa ditaruh di awal atau di akhir. Yang penting berkesan lah buat yang lihat atau yang baca kan. Selanjutnya iklan di radio ya. Mereka lakukan pengulangan terhadap nomor handphonenya biar orang-orang ingat. Lalu ada juga informasi yang banyak masuk itu kadang orang-orang bisa lupa kan. Soalnya kapasitas otak kita juga nggak bisa ingat sebanyak itu. Jadi ada satu metode yang baik banget buat iklan, gunain dalam iklan, yang namanya metode chunking atau mengelompokkan. Seperti yang udah dijelasin tadi, memori jangka pendek itu maksimalnya bisa nyimpan paling 7 item gitu kan. Jadi kalau kita ngelompokinnya, orang-orang bakal lebih gampang buat mengingat iklan tersebut. Nah, selanjutnya ada menggunakan maskot. Menggunakan maskot kayak iklan McD atau Tenggu itu yang gunain maskot orang
tua. Jadi kalau udah lihat gambar orang tua, orang jadi ingat kalau produk ini milik si orang tua gitu kan. Lalu ada yang paling penting nih, advertiser juga harus merhatiin situasi yang spesifik, yang sesuai dengan apa sih pengguna itu argumen pengguna produk, pengguna produk. Lo bisa lihat contoh-contoh iklannya berikut ini, oke? Jalan-jalan, men. Nih cincau panda. Cincau Panda, minuman alami penuh sensasi, bebaskan haus dan lapar. Cincau Panda. Cincau Panda, cobain deh. Oke men, sekarang gue ada di lorong-lorong dan gue juga kurang tahu daerah sini. Yang jelas ada pemandangannya men. Oke, sebelum kita wisata, gue mau jelasin sesuatu terlebih dahulu. Yang pertama itu tentang belajar. Belajar dapat membuat suatu perubahan permanen dalam perilaku yang melibatkan aktivitas kognitif. Perilaku yang digunakan untuk mempengaruhi aktivitas kognitif dalam mengambil tindakan. Sini mau jelasin tentang si Ivan Pavlov sama si Skinner. Di mana si Ivan Pavlov itu teorinya tentang classical conditioning, sedangkan si Skinner teorinya tentang operant conditioning. Oke, ntar dulu kita lanjutin pembelajarannya. Kita mau jalan-jalan lagi, oke men? Jalan-jalan, men. Oke men, sesuai janji gue tadi, gue kan udah ngomong bahwa gue mau jalan-jalan kan. Gue lanjutin lagi pembelajaran gue, oke? Yaitu tipe-tipe perilaku belajar. Yang pertama perilaku fisik, gimana respon terhadap situasi kehidupan sehari-hari. Perilaku terbentuk berdasarkan adanya model. Hal ini sangat penting dalam merubah atau mempengaruhi perilaku fisik. Terus yang kedua, pembelajaran simbol dan pemecahan masalah. Menyebut pemasaran dengan simbol memberikan pesan positif dari produsen kepada konsumen dalam menjaga keakraban dan membuat familiar produk, sehingga produk tersebut gampang sekali dicari. Makanya orang rata-rata memberikan simbol-simbol dan slogan-slogan yang bagus buat dikenang sama konsumennya. Selanjutnya yaitu pembelajaran aktif. Bagaimana konsumen mempelajari apa saja yang diinginkan, tujuan dan motif dalam memikirkan produk tersebut. Proses mempengaruhi pembelajaran dalam persetujuan dan sosial dari kelompok atau anggota keluarga. Oke, gue lanjutin yaitu cues. Cues merupakan stimulus pendek yang tidak cukup kuat untuk menarik pengguna, tetapi dapat menyediakan kesatuan motif aktivitas. Hal ini dapat mempengaruhi respon motif dari konsumen. Selanjutnya respon, yaitu bagaimana konsumen melihat aktivitas mental konsumen bereaksi terhadap situasi atau stimulus. Mungkin yang terakhir yaitu penguatan, mempengaruhi respon terhadap kebutuhan atau perubahan kondisi. Yang terpenting dalam tipe penguatan yaitu pencapaian motif, mengubah penguatan negatif atau hal yang tidak disukai menjadi positif. Terasi ABC dari rebon segar diproses higienis, aroma dan rasanya khas. Itulah terasi asli. Mau terasi nih, makan di rumah ah. Boleh ikut makan tante? Iya. Dengan ABC ibu selalu. Oke guys, gue bakal lanjutin pembahasan dari Alvin sebelum kita jalan-jalan. Tunggu dulu tapinya ya. Dan itu adalah tambahan topik belajar konsumen. Ada yang namanya modifikasi pandangan perilaku, yaitu teknik memanipulasi atau mendesain seperti kejadian mental yang ada pada diri kita, seperti stimulus, penguatan, dan kesukaan pada setiap individu. Salah satunya adalah jadwal penguatan. Jadwal penguatan merupakan pemberian hadiah pada suatu produk. Contohnya ya, paling enak banget tuh kalau beli produk yang beli 2 gratis 1, ya nggak? Terus kemudian ada shaping. Shaping itu adalah potongan harga. Ibu-ibu tuh ya pastinya tuh suka banget yang namanya diskon. Apalagi kita cewek. Aku juga. Semuanya pasti pakai diskon, ya nggak? Ya dong. Hidup diskon, hidup. Kemudian ada lagi yang namanya diskriminasi, yaitu mempelajari kapan dua stimulus pada suatu waktu yang diterima oleh individu. Terus ada modeling. Modeling ini biasanya pembelajaran yang berdasarkan ada gerakan contohnya, seperti ya demonstrasi masak-masakan gitu. Itu
Itu kan banyak banget tuh, kayak masukan inilah, masukan itu. Terus selanjutnya ada yang namanya desain ekologis. Desain ekologis itu merupakan bagaimana suatu tempat atau itu didesain menjadi agar semua individu tuh tertarik untuk membeli suatu produknya. Contohnya aja, contoh studi latar belakang tentang tempo musik. Kalau misalnya kita masuk toko-toko distro, otomatis musiknya tuh ngebeat. Seakan kita pengen bakal beli semua yang ada di sana dengan muter-muter nggak jelas karena kecepatan temponya. Kalau misalnya temponya lama, otomatis kita nggak bakal semangat juga untuk membeli produk di sana, guys. Kemudian yang terakhir ada generasi stimulus, yaitu bagaimana mendatangkan stimulus yang udah dikenal. Terus ada lagi dasar dan tingkat dalam pembelajaran. Salah satunya adalah kemampuan belajar. Intelijensi setiap orang mampu mempengaruhi bagaimana orang itu membeli. Contohnya aja, bedain deh sama orang-orang berpendidikan sama enggak dalam suatu beli produk. Kalau orang berpendidikan itu, kalau beli satu produk itu pasti ini dari mana, kelebihannya apa, kekurangannya apa, lebih kritis dibanding orang yang tidak berpendidikan tinggi. Itu yang dimaksud dengan kemampuan belajar. Dan terus ada jadwal latihan. Terus ada lagi pemadaman, juga yang terakhir adalah forgetting. Bagaimana suatu iklan memanggil kembali informasi yang disebut dengan recall, dan recognition itu adalah pengenalan kembali produk yang udah lama banget hilang tiba-tiba muncul lagi. Itu adalah yang namanya recognition. Mungkin itu total pembahasan dari gue. Carrefour selamat, selalu hemat di bulan Ramadan. Harga spesial untuk kurma Mesir premium. Biskuit Venezia hanya 29.900. Ikuti mudik dan umroh gratis. Wow, yang lebih baik. Kayaknya kita udah nyampe di tujuan akhir kita dan semuanya udah capek ya. Udah. Belum lagi. Tuh liatin dia aja udah capek kayak gitu mukanya. Terus si Alvin juga kayak gitu. Ya sama si Rizka juga seperti itu, kayaknya udah capek banget ya. Kayaknya kita Riri kayak harus ya. selesai sampai di sini aja kali ya jalan-jalannya. Iya itu aja udah capek. Gue capek. Woi, gue capek. Kita ketemu kapan-kapan lagi. Oke, dan ceritanya sampai di sini dulu ya. Kapan-kapan kita bakal jalan-jalan lagi, bikin video lagi, jalan-jalan ke tempat yang lain lagi. Oke, dan 끝까지 포기 마라. 하늘이 내 곁을 지켜줄 거야. 너의 발